Halo everyone. Pada pembahasan video kali ini kita akan bahas tentang alkalimetri. Nah, bagi teman-teman, bagi kalian yang sekiranya belum subscribe, maka saya ingatkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu agar kita bisa belajar dimanapun kita berada, dimanapun kita ada di suatu tempat. Oke, silakan subscribe terlebih dahulu. Ya, terima kasih bagi kalian yang telah mendukung saya untuk membuat video-video selanjutnya. Maka langsung saja kita ke pembahasan. Ya, jadi alkalimetri kita kenali terlebih dahulu pendahuluannya agar kita berpikirnya kita bisa atau kita memahaminya itu bisa dengan sistematis ya. Oke, pendahuluan di sini kita lihat. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa di sini ada gambar sebuah lemon, di mana buah lemon ini itu ternyata mengandung suatu senyawa yang dinamakan asam sitrat. Nah, asam sitrat ini banyak digunakan, banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Misalnya nih, untuk penambah rasa masam pada minuman ringan, kemudian untuk mengawetkan makanan, untuk sebagai penambah dalam makanan juga, kemudian juga bisa digunakan untuk menghaluskan kulit. Jadi kan kita telah ketahui skincare, kosmetik, kemudian perawatan badan itu kan banyak yang menggunakan ekstrak dari lemon tersebut karena dia mengandung asam sitrat yang dapat menghaluskan kulit. Nah, dari banyak sekali macam-macam manfaat dari asam sitrat yang ada dalam buah lemon tersebut, kita kan tahu tuh bahwa senyawa asam sitrat itu terkandung dalam lemon. Nah, caranya gimana biar kita bisa tahu di dalam lemon itu ada asam sitrat? Jadi di sini untuk mengetahui senyawa apa saja yang ada dalam buah lemon itu digunakan yang namanya analisis kualitatif ya. Jadi kita menggunakan analisis kualitatif itu untuk mengetahui bahwa di dalam buah lemon itu terdapat asam sitrat. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu nih asam sitratnya yang ada dalam buah lemon itu berapa, jumlahnya berapa. Di dalam buah lemon kan nggak hanya ada asam sitrat. Nah, kalau kita lihat asam sitratnya itu berapa sih yang ada dalam buah lemon. Nah, jadi untuk mengetahui kadar atau untuk mengetahui jumlah dari asam sitrat yang ada dalam buah lemon itu digunakan yang namanya analisis kuantitatif. Saya ulangi sekali lagi, analisis kuantitatif. Nah, biasanya di sini analisis kuantitatif itu nanti hasilnya itu berupa angka, jadi berapa persen gitu. Jadi berapa persen asam sitrat dalam buah lemon. Nah, jadi biasanya dalam persen itu ya. Oke. Selanjutnya kita bahas lebih dalam untuk analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif ini yang tadi digunakan untuk menentukan berapa persen asam sitrat dalam buah lemon tadi, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah analisis titrimetri, kemudian gravimetri, dan spektrofotometri. Coba kalian bilang spektrofotometri, karena sering ya banyak orang yang salah penyebutan spektrofotometri. Jadi dia tahu, oh ya itu yang dimaksud ini, tapi ketika menuliskan atau ketika mengucapkan itu mereka salah. Jadi coba kalian bilang spektrofotometri. Oke ya. Baik, kita bahas satu persatu untuk yang titrimetri. Nah, titrimetri ini itu adalah analisis untuk menentukan kadar, jadi analisis untuk menentukan persen senyawa berdasarkan pengukuran volume zat titran yang bereaksi sempurna dengan sampel. Nah, jadi misalnya di sini itu ada sampel, kemudian di sini ada zat reaksi ya, zat reaksi yang dinamakan titran ini. Nah,
nanti kan zatnya yang ada dalam titran ini nanti kan ketika kerannya dibuka ini akan menetes. Jadi kan akan ada suatu reaksi. Jadi antara zat yang di atas dengan zat sampel ini dia akan bereaksi secara sempurna. Itu dinamakan titrasi atau analisis titrimetri gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ke titrimetri. Kita lihat dulu gravimetri. Kalau gravimetri ini berdasarkan pengukuran berat sampel dalam keadaan murni. Jadi sampelnya itu dalam bentuk berat ya atau dalam bentuk serbuk. Jadi padat yang dia keadaan murni. Kalau spektrofotometri ini berdasarkan pengukuran serapan sinar hasil interaksi dengan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Nah, spektrofotometri ini biasanya analisisnya ini digunakan alat ya yang namanya alat spektrofotometer. Oke, kita bahas lebih dalam untuk yang titrimetri. Nah, titrimetri ini itu disebut juga sebagai analisis volumetrik. Kenapa? Karena tadi berdasarkan pengukuran volume yang ada zat yang ada di bagian atas dan zat sampel yang ada di bagian bawah. Maka disebut analisis volumetrik juga. Nah, titrimetri ini itu ada banyak sekali tuh macamnya karena beda sampel ya, beda jenis sampel, beda jenis zat pereaksi itu namanya juga berbeda-beda. Di sini ada beberapa macam ya. Ada alkalimetri, ada asidimetri, permanganometri, iodometri, iodimetri. Jadi beda ya. Yang ini iodometri, yang ini iodimetri. Kemudian argentometri, bromometri, dan kompleksometri. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi kita akan fokus ke alkalimetri ini. Nah, untuk asidimetri dan selanjutnya ini akan saya buatkan video selanjutnya. Jika kalian meminta, banyak yang request, silahkan bisa nanti akan saya buatkan video-video selanjutnya. Baik, nah apa sih itu alkalimetri? Sebelum kita masuk ke pengertian alkalimetri, kalian harus kenali dulu istilah ini ya. Ada kadar, titrasi, titran, dan titrat. Nah, sebelum kita masuk ke istilah-istilah ini, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa alkalimetri, jadi di sini kalian sudah tahu asal-usul dari alkalimetri itu. Jadi alkalimetri itu adalah salah satu jenis analisis titrimetri. Dan analisis titrimetri itu adalah salah satu jenis analisis kuantitatif ya. Jadi kalian sampai sini telah tahu bahwa alkalimetri itu masuk titrimetri, titrimetri masuk kuantitatif. Baiklah. Nah, masuk ke istilah. Nah, kadar. Jadi kadar ini adalah kandungan senyawa dalam zat yang biasanya dalam bentuk persen. Sebenarnya untuk menghitung kadar di sini saya sudah buatkan video yang judulnya konsentrasi larutan. Kalian bisa lihat video tersebut ya. Kemudian titrasi ini itu metode ya, metode yang digunakan untuk mengetahui kadar senyawa dalam zat. Jadi alkalimetri ini menggunakan metode titrasi. Nah, titrasi ini itu dalam skala laboratorium menggunakan seperangkat alat sholat. Bukan bercanda ya. Jadi menggunakan seperangkat alat titrasi. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah seperangkat alat titrasi ya. Ini yang untuk penyangga, ini itu dinamakan ya ini ya. Ini dinamakan statif ya, statif. Kemudian yang ini ya, yang ini itu dinamakan klem. Klem ya, bukan klep. Kemudian ini ya, yang panjang ini yang ada kerannya ini itu dinamakan buret.
Nah, kemudian yang bawah ini yang sebagai tempat sampel, ini tempat sampelnya itu dinamakan, kalian pasti tahu ya, Erlenmeyer. Oke. Nah, ini apa? Ini enggak, sebagai pelengkap aja. Baik, kita masuk ke titran. Titran ini adalah zat bereaksi atau zat yang terdapat dalam buret. Jadi yang ada di sini. Nah, yang ada di sini yang nantinya menetes ke Erlenmeyer itu dinamakan titran, ya. Saya ulangi sekali lagi, yang terdapat dalam buret itu dinamakan titran. Kemudian kita lihat titrat. Titrat itu adalah analit atau sampel atau zat yang terdapat dalam Erlenmeyer-nya. Jadi yang ada di sini itu dinamakan titrat. Yang ada dalam Erlenmeyer atau yang di bawah itu dinamakan titrat. Oke. Baru masuk ke alkalimetri. Alkalimetri itu adalah penentuan kadar suatu senyawa yang sifatnya asam. Jadi penentuan persen suatu senyawa, senyawanya itu sifatnya adalah asam, menggunakan larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya melalui metode titrasi. Jadi kita gunakan seperangkat alat sholat, bukan ya, bercanda lagi, seperangkat alat titrasi yang ini tadi. Kemudian sampelnya itu kita mau menentukan kadar suatu sampelnya yang sifatnya asam. Jadi yang ada di dalam Erlenmeyer ini sifatnya asam. Contohnya apa? Tadi asam sitrat, ya. Jadi kita mau menentukan berapa persen asam sitrat dalam buah lemon. Nah, di sini itu adalah asam sitratnya. Menggunakan larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi yang ada di dalam buret ini itu adalah larutan yang sifatnya basa. Contoh larutan sifatnya basa, contoh larutan sifatnya asam akan saya berikan contoh setelah ini, ya, setelah slide ini. Nah, saya ingin menekankan bahwa di sini berarti yang ada dalam Erlenmeyer ini adalah asamnya yang sifatnya asam. Jadi titrat itu asam, ya, sifatnya asam, dan yang di atas sebagai titran itu sifatnya basa. Nah, ini contoh zat yang dapat dianalisis dengan alkalimetri, berarti kita mau menentukan persen dari senyawa tersebut itu berapa persen ya kandungannya. Nah, yang di sini itu bisa macam-macam. Contohnya adalah kita bisa menentukan asam sitrat ini berapa persen dalam lemon tadi. Jadi ini ada dalam lemon. Kemudian kita bisa juga menentukan berapa persen asam askorbat. Nah, asam askorbat ini biasanya ada dalam jeruk, ya, atau vitamin C ya ini ya. Kemudian asam asetat ini biasanya ada dalam asam cuka. Oke, jadi kita bisa menentukan berapa persen sih si kandungan-kandungan ini di dalam suatu buah ya, lemon, jeruk, atau suatu bahan makanan. Gitu. Nah, kemudian saya akan memberi contoh untuk larutan yang ada di atas ini. Nah, larutan yang tadi yang sebagai titran yang ada dalam buret yang digunakan untuk bereaksi itu bisa menggunakan natrium hidroksida atau NaOH, ya. Kemudian natrium karbonat atau Na2CO3. Kemudian bisa juga kalium hidroksida atau KOH. Oke. Nah, prinsipnya untuk reaksi alkalimetri ini adalah reaksi penetralan, jadi netralisasi. Nah, di sini itu akan bereaksi antara ion H+ yang ada dalam asam. Misalnya nih saya mau ambil contoh aja nih, saya mau mengetahui persen dari asam asetat dalam cuka ya. Nah, ini
Jadi dia kan asam asetat itu CH3 COOH ya. Nah, ini kan ada H plusnya. Nah, ini kan ada H plusnya tuh. Nah, jadi H plus dari sini. Nah, kemudian ion OH, ion OH- atau hidroksida dari basa. Misalnya nih, basanya saya menggunakan NaOH misalnya. Sama NaOH. Nah, di sini kan ada ion OH-. Nah, ini ada ion OH-. Oke, nah ini H plus sama OH- itu akan bereaksi namanya reaksi netralisasi sehingga terbentuklah H2O. Kok bisa? Saya jelaskan. Jadi di sini tadi yang ada dalam Erlenmeyer yang ada di bawah ini itu CH3COH, kemudian yang ada di atas ini itu NaOH. Ya, kemudian kan ini ditetes-tetes, kemudian akan bereaksi. Reaksinya itu prinsipnya adalah netralisasi. Nah, reaksinya gimana? Saya tuliskan ya. Berarti yang ada di bawah tadi adalah CH3 yang ada di Erlenmeyer, COOH plus ya bereaksi dengan yang ada di buret tadi NaOH. Nah, jadi apa nih? Oke, saya hapus dulu untuk yang ini. Ya. Kemudian ini kita caranya adalah begini. Ini kita pecah dulu. Kita ionkan dulu. Jadi apa nih? CH3 COO- ya ini. Dan juga yang satunya adalah H+. Ini juga kita pecah. Jadi apa? Na plus dan juga satunya ini tadi OH-. Nah, ini kan main. Yang main atau negatif, dia akan bereaksi atau bergabung dengan positif. Jadi apa nih? CH3COO- sama Na plus jadinya CH3 COO-Na. Oke. Selanjutnya H plus ini yang positif akan bergabung dengan yang negatif. Jadi apa nih? H plus sama OH-. Hanya ada 2, O-nya ada 1. Jadi hanya ada 2, O-nya ada 1. Jadi H2O. Nah, muncul H2O di sini. Inilah ya, hingga terbentuk air atau H2O yang sifatnya netral. Nah, ini muncul H2O sifatnya netral. Jadi, prinsip reaksi dari alkalimetri itu adalah reaksi netralisasi karena di bagian hasil reaksinya itu terbentuk H2O yang sifatnya netral. Paham ya? Oke, nah selanjutnya yang perlu diperhatikan sebelum menentukan kadar suatu senyawa, jadi yang perlu diperhatikan untuk menentukan persen dari asam cuka tersebut tadi atau asam sitra tersebut itu kita harus perhatikan apa? Yang pertama kita harus perhatikan titrannya, titran yang ada di buret tadi, ya. Itu titrannya itu harus dibakukan terlebih dahulu. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, titrannya itu harus dibakukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini penting untuk dilakukan sebab konsentrasi titran biasanya tidak tepat sehingga akan mempengaruhi perhitungan. Jadi akan mempengaruhi persen perhitungan yang akan kita dapatkan nanti. Nah, pembakuan ini akan saya buat video di video saya selanjutnya ya. Nah, kita lihat pembakuan titran di sini dilakukan juga menggunakan titrasi. Menggunakan larutan baku. Nah, larutan baku ini apa aja? Ingat,
larutan baku itu ada larutan baku primer dan ada larutan baku sekunder. Larutan baku sudah saya jelaskan di video saya yang judulnya larutan baku pembanding, dan larutan bereaksi. Kalian bisa lihat lagi untuk lebih detailnya. Nah, kita bahas untuk larutan baku primer, ini adalah larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya secara tepat. Misalnya adalah natrium karbonat. Larutan baku sekunder itu larutan baku yang belum diketahui konsentrasinya secara tepat. Contohnya adalah asam klorida. Gitu. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan saya. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk video pembakuan tadi akan saya buatkan di next video. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan kalian subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan juga beri pendapat, atau kalian bisa request video apa yang akan saya jelaskan atau materi apa yang akan saya jelaskan. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.